Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dulu ya, sesuai keyakinan dan kepercayaan ya anak-anak. Nah, untuk memimpin doanya silakan ketua kelasnya. Alhamdulillah, kita baru saja selesai berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan semoga nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, lihat di bawah kolong mejanya ada kertas sampah. Kalau ada, buanglah sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Pembelajaran pun akan nyaman. Anak-anak, jangan lupa setelah membuang sampah, jangan lupa mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak ya anak-anak. Karena ketiga tahap tersebut untuk menjaga kesehatan kita, lebih-lebih di era COVID-19 ini. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Kenapa? Sakit ya. Semoga teman kalian yang sakit semoga cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita ya anak-anak. Anak-anak, untuk semangat awal pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan ice breaking dengan tepuk masker ya. Jadi anak-anak semuanya berdiri ya. Perhatikan Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan contoh dulu ya. Nah, perhatikan ya. Tepuk masker. Gemes-gemes gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Bisa kan? Kita mulai ya. Tepuk masker. Gemes-gemes gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Bisa kan? Semangat. Oke anak-anak, kembali duduk ya. Anak-anak, kita baru saja melakukan tepuk masker ya, dimana tepuk masker tersebut mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan kita, lebih-lebih di era COVID-19 ini, untuk memakai masker ya anak-anak, dimanapun kita berada ya anak-anak. Baik anak-anak, perhatikan baik-baik ya anak-anak, perhatikan di slide-nya. Siapa yang tahu gambar pertama ini? Baik, betul ya, orang yang melakukan pembunuhan. Nah, siapa yang tahu gambar kedua ini? Betul sekali ya anak-anak, itu jenis narkoba ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian penyimpangan sosial, jenis-jenis penyimpangan sosial, dan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Anak-anak, di materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian. Pertama, dapat kalian mengetahui faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang kedua, dapat kalian mengetahuinya cara pencegahan penyimpangan sosial. Anak-anak, perhatikan ya. Di akhir pembelajaran nanti Ibu akan kasih kuis ya. Jadi, anak-anak, perhatikan baik-baik materi yang Ibu kasih. Amati baik-baik ya. Baik ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara garis besar ya materi tadi. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, siapa yang tahu apa itu penyimpangan sosial? Ada yang tahu? Apa? Melanggar aturan dan norma. Yang lainnya lagi, ada yang tahu? Perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma. Betul ya, Nana? Jadi penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang yang melanggar aturan-aturan dan norma-norma sosial yang telah disepakati bersama. Anak-anak, di dalam penyimpangan sosial terdapat yang namanya jenis-jenis penyimpangan sosial. Ada beberapa jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang pertama adalah kriminalitas, yang kedua tawuran antar pelajar, yang ketiga jenis narkoba, yang keempat miras, yang kelima lesbi dan lain sebagainya. Anak-anak, di dalam penyimpangan sosial juga terdapat yang namanya bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Nah, dalam bentuk-bentuk penyimpangan sosial ada dua bentuk. Yang pertama adalah penyimpangan primer dan yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa diterima oleh masyarakat atau masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Sedangkan sekunder itu kebalikan dari primer, tidak bisa diterima oleh masyarakat atau tidak bisa ditolerir oleh masyarakat. Anak-anak, semuanya paham? Alhamdulillah paham ya. Anak-anak, sebelumnya ada yang mau bertanya yang berkaitan materi yang Ibu terapkan tadi? Ya, silakan. Contoh-contoh penyimpangan primer dan sekunder. Nah, penyimpangan primer tadi tidak yang masih bisa ditolerir atau diterima oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Ternyata membuang sampah sembarangan itu termasuk dalam penyimpangan sosial, namun masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Nah, keduanya adalah miras atau minuman keras. Nah, itu masih bisa ditolerir oleh masyarakat ya. Nah, selanjutnya untuk penyimpangan sekunder. Salah satu contohnya adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan adalah suatu penyimpangan sosial ya. Yang kedua adalah jenis narkoba. Baik anak-anak, kalian paham semuanya? Oke, paham ya? Alhamdulillah. Anak-anak, perhatikan di slide-nya. Perhatikan baik-baik. Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Jadi perhatikan baik-baik. Satu kelompok ada 3 orang dan Ibu akan membagikan 3 kelompok saja. Nah, perhatikan di slide-nya. Gambar pertama, kelompok pertama, gambar kedua untuk kelompok kedua, dan gambar ketiga untuk kelompok ketiga. Jadi, perhatikan baik-baik gambarnya. Jelaskan apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Tuliskan secara ringkas. Kaitkan di era COVID-19 ini dan tuliskan kesimpulannya dan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik anak-anak, Ibu kasih kesempatannya untuk 2 menit saja ya.
Oke, baik, silakan kerjakan. Alhamdulillah, udah selesai semuanya. Nah, untuk kelompok pertama, jelaskan apa yang kalian lihat dari gambar pertama tadi. Silakan dibacakan. Baik, nah untuk kelompok pertama bagus tentang pembunuhan. Nah, pembunuhan termasuk dalam penyimpangan sosial yang melanggar aturan dan norma-norma. Pembunuhan melakukan pelanggaran di luar batas norma ya. Jadi sebelumnya pembunuhan sebelum era COVID-19 ini, kata pembunuhan sangat atau cukup banyak sekali. Namun di era COVID-19 kata pembunuhan cukup meningkat sekali. Berbagai faktor penyebab. Pertama, faktor penyebab dalam ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah utang dan lain sebagainya, dan itu bisa mengakibatkan pada pembunuhan. Dalam pembunuhan juga terdapat berbagai cara melakukan pembunuhan. Nah, untuk kelompok pertama bagus. Nah, selanjutnya untuk kelompok kedua, silakan jelaskan apa yang kalian lihat dari gambar tadi. Nah, gambar kedua tadi dari kelompok kedua yaitu narkoba ya. Narkoba atau jenis obat-obat ya, itu bisa kita lihat ada suatu perilaku menyimpang ya. Nah, sebelumnya kata narkoba atau narkotika ini sebelum era COVID-19 ini itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali di berbagai daerah. Nah, dan era COVID-19 ini kata narkoba itu cukup meningkat sekali, lebih sangat meningkat sekali di berbagai daerah, dan itu sangat berbahaya sekali pada fisik individu sendiri dan pada lingkungannya sendiri. Nah, pertama pada fisiknya itu ketika mereka mengalami atau mengkonsumsi, setelah mengkonsumsi narkoba, mereka akan mengalami yang namanya stres, kulit merah, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menyebar ke masyarakatnya. Dan itu bisa dikatakan kesehatannya tidak baik, dan itu bisa dikatakan yang namanya virus atau COVID-19. Nah, orang yang mengkonsumsi narkoba berbagai faktor penyebab. Pertama, faktor keluarga, yang kedua faktor geografi. Nah, faktor kekeluargaan atau faktor keluarga. Contohnya, tadi seorang anak melihat kelakuan kedua orang tuanya yang sedang berantem atau berkelahian. Nah, seorang anak tersebut merasa tidak enak melihat kedua orang tuanya melakukan seperti itu. Jadi anak tersebut memilih melakukan perilaku menyimpang atau mengkonsumsi narkoba tersebut. Lalu bagaimana dengan faktor penyebab pada geografinya atau lingkungannya? Itu pada pergaulannya, pada teman, dan pada kerabat-kerabatnya. Itu sangat mempengaruhi sekali ya. Untuk kelompok kedua sangat baik sekali, bagus. Nah, silakan untuk kelompok terakhir ya, silakan. Nah, perampokan ya. Kelompok ketiga adalah tentang gambarnya itu perampokan. Oke, anak-anak baik. Nah, untuk kelompok ketiga tentang perampokan. Perampokan itu termasuk dalam perilaku menyimpang ya. Perampokan sebelumnya sangat meningkat sekali ya di era COVID-19 ini. Di berbagai faktor penyebab mereka melakukan perampokan ya. Pertama, faktor penyebab ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, mereka dengan tidak mempunyai pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, mereka melakukan suatu perilaku menyimpang, yaitu melakukan perampokan di berbagai tempat yang mereka ketahui bahwa tempat ini dapat mereka temui, apa yang mereka cari itu. Jadi di berbagai jalan, di berbagai tokoh-tokoh, dan lain sebagainya. Nah, itu suatu perampokan. Namun di era COVID-19 ini memang pekerjaan itu cukup sulit untuk kita dapatkan. Lalu mereka melakukan perampokan tersebut dengan cara melakukan perampokan untuk mencari yang namanya mencari uang untuk makan dan kehidupannya sehari-hari. Baik anak-anak, untuk kelompok 3 bagus ya. Anak-anak semuanya paham? Dari tadi yang ibu terapkan tadi dan hasil diskusi kalian paham semuanya? Alhamdulillah paham ya. Anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan pesan moral ya. Anak-anak, perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Setelah kalian pulang dari sekolah ini, kalian jangan nakal, patuhi apa yang dikatakan kedua orang tua kalian, jaga kesehatan kalian, jaga pergaulan kalian, jangan sampai pergaulan kalian bebas sampai dengan melakukan perilaku tadi. Anak-anak, carilah teman yang jauh dari perilaku-perilaku tadi. Anak-anak, jangan lupa sholat, jangan lupa belajar, dan jaga kesehatan kalian dengan 3 tahap tadi. Siapa yang masih ingat tadi ada 3 tahap untuk menjaga kesehatan kita, lebih-lebih di era sekarang ini? Nah, siapa yang tahu? Benar ya? Nah, 3 tahap tadi yaitu pertama mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak dimanapun kita berada sebelum kita beraktivitas ataupun kita memulai beraktivitas. Oke anak-anak, ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin billahi fisabilillah fastabikul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.